Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salam. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kelas kita Al-Quran surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Jibril wa malaikatahu wahidillahi rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mika'il wa malaikatahu rizquna wa rizqun minallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Qur'an wa kutubahu kalamullah. Oh ya Al-Quran برضا الله تعالى بالعلم تقربا إلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ini mengenai hukum pada wajib tanwin. Ketika tanwin fathah diwakafkan, maka di sini sepakat seluruh ulama ahli qiraat sepakat atau ittifaq membaca dua harokat, dan ketika mewakafkan harus benar-benar dua harokat, dan akhirnya itu jangan bau huruf hamzah, jangan sampai dhabha hamzah. Kalau ha ya jangan ada cakramnya, harus langsam. Wal 'adiyati dhabha, ya disesuaikan kaidahnya. Ma huwa madna iwad tanwin wal waqfu ala tanwinin nasobi fi akhir kalimati siwa ta'il marfuqati. Jadi mewakafkan tanwin fathah atau tanwin nasab itu fathah ya. Kalau di kaidahnya fi tanwinin nasobi, tan nasob itu artinya fathah. Ketika tanwin fathah atau fathatain diwakafkan di akhir kalimat, itu wajib dibaca dua harokat panjangnya.
yang tadinya dhabahat dhabaha. Jadi tanwin fathah atau fathah lain, yang satu jadi alif, yang satu jadi harokat fathah. Terkecuali kedudukan tanwin fathah di atas huruf ta marbutah, maka tidak bisa dibaca panjang menjadi huruf H. Selain daripada ta marbutah wajib dibaca panjang. Binaan jangan terlalu ngirit lagi. Ada yang begitu tuh. Masih ada yang kayak gitu. Udah kiai masih banyak binaat ngirit banget. Padahal sesuai keterangan dan ketentuan tajwid, setiap mad iwad di tajwid wajib dibaca 2 harokat ka'annahu maqtu'un, seperti maqtu'un. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha ya, roknya wajib dibaca tafkhim. Tau tebal ya. Sekalipun tidak, misalnya tidak jadi lahan jali, cuma lahan rofi, tapi ketentuan tajwid setiap ro sukun sebelumnya ada harokat fathah maka wajib dibaca tafkhim atau tebal. Sudah sering disampaikan ro yang wajib dibaca tafkhim cirinya ada 6. Yang pertama ro berharokat fathah, ro berharokat dhamma. Yang ketiga sebelum ro sukun atau ro yang diwaqafkan atau ro yang disukunkan ada harokat fathah. Yang keempat sebelum ro sukun atau ro yang diwaqafkan atau ro sukun ada harokat dhamma. Yang kelima sesudah ro sukun ada huruf isti'la. Dan yang keenam kasroh aridoh atau kasroh baru. Seperti contohnya lafaz kasroh itu sekalipun hamzahnya berharokat kasroh maka sudah menjadi ketentuan ulama qiraat yaitu wajib dibaca tafkhim. Ya. Tidak bisa enggak. Di situ tetap sekalipun sebelumnya ada harokat kasroh maka wajib dibaca tafkhim karena masuk kategori daripada kasroh aridoh. Karena asal kalimatnya rojaha. Fa'athawna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Tuh ya, ingatin pantulan qaf dan ta itu o, wajib dibaca o pantulannya. Yang lain bisa mengikuti harakat sebelumnya, tapi ketika huruf qalqalah qaf dan ta wajib atau mutlak o pantulannya. Alasannya apa? Pasti punya alasan. Karena menjaga sifat isti'la yang dimiliki huruf qaf dan menjaga sifat itbaq yang dimiliki huruf ta. Itu alasannya. Kalau yang lain seperti ba, jim atau dal itu boleh pantulannya itu mengikuti harakat sebelumnya seperti tadi. Subha bisa, subuha bisa, gitu ya. Qadha bisa, qadaha bisa, ya. Tapi ketika kedudukan qaf sukun atau qaf yang diwaqafkan, ta yang sukun atau ta yang diwaqafkan, maka pantulannya o. Itu tadi karena menjaga sifat isti'la dan sifat itbaq yang dimiliki huruf tersebut. Isti'la yang dimiliki huruf qaf, itbaq yang dimiliki huruf ta.
fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanun. Ya, ada perbedaan antara qalqalah, sugro dan kubro. Prakteknya harus ada perbedaan. Setiap teorinya beda, maka prakteknya pun harus beda. Qalqalah sugro, prakteknya pantulannya cepat, cirinya huruf qalqalahnya mati asli. Jangan sampai punya persepsi kalau qalqalah sugro di tengah ayat, kalau qalqalah kubro di akhir ayat, salah ya. Kalau begitu persepsi. Tapi yang jelas setiap huruf qalqalah matinya asli, bukan karena diwakafkan atau bukan karena dimatikan, maka qalqalahnya sugro. Praktek qalqalahnya cepat pantulannya. Apabila qalqalah kubro di akhir huruf qalqalahnya matinya karena diwakafkan, ya, diwakafkan. Setiap huruf qalqalah diwakafkan, matinya karena diwakafkan, baik di tengah ayat maupun di akhir ayat, maka hukum tajwidnya qalqalah kubro dan pantulannya itu agak lambat. Lakanun, matiin huruf dulu baru ada pantulan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jangan terlalu lasyahid. Awas bagi jangan ya. Itu bukan pantulan namanya. Hidup. Lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Pokoknya wajib dibaca tertib karena sebelum ro yang diwakafkan ada harokat kasroh. Nah, mundur sedikit ke belakang ada kalimat rabbahum bihim. Di sini mim mati bertemu dengan huruf ba, hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Cara praktek ikhfa syafawi boleh dua cara. Yang pertama, bibir rapat. Jadi bibirnya langsung rapat, kedua bibir atas dan bawah. Hum. Alasannya karena kedua huruf tersebut baik mim sukun maupun huruf ba makhraj syafawi. Yang kedua, cara yang kedua, bibirnya jangan terlalu rapat. Inna rabbahum bihim. Alasannya karena menyesuaikan hukum tajwid ikhfa, menyamarkan, ya. Jadi menyamarkan huruf mimnya, disamarkan huruf mim. Hum, jangan terlalu hum, jangan terlalu hum, antara hum dan hum. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Itu silakannya milih mau yang pakai yang mana. Asal jangan dua-duanya, misalnya lagi mamin dipakai dua-duanya. Inna rabbahum hum. Wih, awas nih, ini lagi sorokan apalagi mamin ya. Jangan dibolak-balik ya. Jadi tinggal dipilih salah satu aja. Ada dua opsi atau dua cara bacaan ikhfa syafawi. Nah, ini masuk kepada ikhfa syafawi itu salah satu daripada bagian hukum mim sukun terbagi tiga: izhar, idgham, dan ikhfa. Ikhfanya ikhfa syafawi. Shadaqallahu alazim.